Ya, assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bib, macet Bib? Macet dan ini berasa seperti di altar gereja gitu ya saya. Saya berasa mau memberkati Anda semua itu. Enggak Bib, kebetulan kita penontonnya itu dari lantai 4, 5 dan 6. Jadi biar semuanya kelihatan. Biar semuanya dapat ya. Betul. Jadi ada 3 lantai ya Bib, bukan Iya. kita general aja. Iya. Jadi saya jadi sahadati aja lah Anda. Oke Bib. Bib, saya kalau misalnya ingat Habib tuh saya ingat Condet tadi Bib. Iya. Iya. Masih di Condet Bib? Iya betul. Tinggal di Condet, kantor di Lenteng Agung. Nah itu yang tadi diceritakan bahwa saya itu selama 12 tahun menjadi pembaca dan kolektor buku. Sudah mengkoleksi sekitar 14.000 buku, mayoritas adalah buku-buku langka dan harganya juga sudah miliaran tuh. Orang kan biasanya koleksinya mobil, koleksinya motor gede, kita koleksinya buku. Koleksi buku. Iya. Boleh tepuk tangannya untuk Habib. Jadi buku-buku founding fathers bangsa semua cetakan pertama kita punya karena memang ayah saya tuh bilang 2 hal. Pertama, rumah yang indah itu rumah yang rak bukunya lebih gede dari rak TV-nya. Waduh. Rak TV saya gede banget lagi. Iya. Seksi gede banget tadi. Iya. Terus yang kedua adalah kalau mau melihat seseorang, maka kamu lihat koleksi bukunya. Seberapa banyak bukunya, maka setinggi itu kemuliaan orang itu. Walaupun sekarang seringkali orang koleksi bukunya banyak tapi gak dibaca ya. Iya. Tapi gak apa-apa sih. Gak apa-apa, yang penting punya digital? dulu ya Bib ya. Betul, tadi saya sepakat bahwa program PDSHB Yasin dan Perpustakaan Jakarta ini pertama dan utamanya mengajak orang untuk berubah di perpustakaan. Saya setuju karena saya orang yang begitu. Saya lahir di buku, ayah saya punya ratusan buku dan saya lahir di buku. Dan karena yang dilihat setiap hari adalah buku-buku itu kemudian seringkali saya awalnya jadikan mainan aja. Jadi ditumpuk-tumpuk, dijadikan mainan untuk membentuk bangunan tertentu dan lain sebagainya. Kemudian maju lagi ke mulai buka buku tapi untuk mencium aromanya karena itu benar Bib. aroma buku itu khas. Dan itu yang ngomong itu adalah Karma. Karma bilang itu salah satu kekuatan buku itu justru pada aromanya. Kemudian setelah itu ada masa-masa saya menjadikan buku itu kipas, jadi yang tebel tuh dijadikan untuk ngasih angin. Sampai ada masanya mulai baca cover belakangnya, mulai baca pengantarnya sampai akhirnya menjadi pembaca buku. Oke, saya setuju sih. Soalnya juga saya pernah waktu itu bilang Bib, jadi apakah buku digital itu akan menggantikan buku yang konvensional Bib? Kalau menurut saya pribadi saya nggak setuju Bib. Karena tadi ya ada bau aroma yang itu tuh sentimental gitu Bib. Betul. Ya. Ada beberapa hal yang tidak menerima orang untuk didigitalisasi. Salah satunya itu adalah radio. Radio itu sampai sekarang tidak tersingkir karena adanya podcast. Meskipun podcast itu begitu populer, begitu berkembang pesat, namun radio itu tetap memiliki segmentasi yang kuat. Bahkan salah satu platform podcast terbesar di Indonesia itu sekarang sedang mengakomodir radio untuk menjadi bagian dari platform podcast itu sendiri. Nah begitu juga buku, saya kira sama dengan radio. Buku itu memiliki nilai-nilai sentimental, memiliki nilai-nilai emosional yang tidak bisa didigitalisasi. Tetap saja orang itu lebih nyaman dengan dengan fisiknya. Itu terbukti dari apa? Benar-benar. Dari ini buktinya buku hardcover ini. Ya. Apa fungsi buku itu hardcover itu kan sebenarnya nggak ada ya. Apa kaitan ilmu dengan ke hardcoveran sebuah buku itu kan sebenarnya nggak ada ya. Buku itu mau hardcover mau bahkan nggak pakai cover juga nggak ada masalah karena cover itu kafir. Gimana tuh? Masih gimana Bib? Serius. Ini butuh tim SAR kan nih buat nyelamatin. Iya, serius. Jadi cover itu
diambil dari kata kafir tuh. Kafir itu maknanya secara bahasa itu sesuatu yang menutup. Kata Al-Quran, petani yang sedang menutup bibit yang sedang ditanamnya itu mereka melakukan kegiatan kekafiran tuh, penutupan itu. Nah, buku itu cover, itu akar katanya kafir. Yaitu cover sesuatu yang menutup buku tuh. Nanti diserap di bahasa Perancis itu jadi kiper. Kiper itu kafir juga tuh. Iya, karena dia menutup gawang tuh. Kiper itu menutup gawang, makanya dia kafir tuh. Oh iya, dia menutupi gawang ya. Iya. Makanya kekafiran itu dalam perspektif Islam bukan hanya tentang kita yang tidak mau menerima Islam, tapi seorang Muslim yang close minded, menutup kepalanya, menutup hatinya, menutup matanya, menutup telinganya dari sesuatu yang positif yang datang kepada dia, maka dia telah melakukan tindakan kekafiran, termasuk menutup mata dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita sehingga kita tidak bersyukur. Makanya ayatnya kan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur Allah akan tambah. Wala in kafartum, kalau kamu kafir, kafir maksudnya menutup mata dari nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan logout Bu ya. Nah itu. Kiper, cover itu kafir. Jadi nggak apa-apa nggak pakai cover. Tapi kenapa ada yang hard cover? Apa fungsinya? Ya fungsinya adalah sentimental. Fungsinya orang merasa nyaman dengan hardcover, merasa memiliki pride, merasa memiliki kebanggaan dan lain sebagainya. Sehingga buku itu secara fisik pasti punya kekuatan tersendiri. Ini saya balikin, soalnya saya yang nulis itu. Tapi banyak stoknya saya. Oke. Jadi mengutip nih Bib dari halaman pembuka dalam novelnya Habib ya. Langit dan bumi tidak dapat menampungku, hanyalah hati hamba yang beriman yang dapat menampungku. Hadis qudsi. Jadi kenapa Bib? Kenapa pilih Tuhan ada di hatimu? Oke, jadi ini buku sebenarnya ditulis di masa-masa COVID. Oh, gitu. Iya. Jadi saya itu kan sebelum COVID itu menjadi konten kreator, khususnya menjadi YouTuber dan influencer. Yang jeda nulis itu Bu? Jeda nulis. Ya, jeda nulis itu kenapa disebut jeda nulis? Karena gitu. itu ketika saya jeda menulis, saya membuat versi video dari apa yang saya tulis. Oke. Kenapa? Karena minat baca orang itu telah turun drastis. Sehingga kemudian orang gak lagi baca tulisan, tapi nonton dan mendengarkan YouTube. Karena itu, tapi saya memiliki minat kepada membaca dan menulis itu tinggi. Saya lahir dari menulis, saya 18 tahun menulis, dan menulis memiliki kekuatannya tersendiri yang tidak tergantikan oleh mendengar ataupun yang lainnya. Karena menulis itu mensistematisir pikiran, kemudian menulis itu menjaga agar apa yang kita omongin tidak merembet kemana-mana hingga ke tapal batas kompetensi kita. Makanya saya itu selalu, saya tidak pernah ngomongin sesuatu yang tidak pernah saya tulis. Ini di iPhone saya nih dari tahun 2016. Semua yang saya omongin itu pasti pernah saya tulis. Karena mic itu fitnah. Kadang kita karena suara kita didengar akhirnya ngomong seenaknya kita tuh kan. Nah karena itu kemudian bikin jeda nulis di tahun 2018. 18 ya. Iya. Karena kemudian COVID-19 akhirnya nulis lagi. Awalnya udah gak nulis. Iya, karena sebenarnya jeda nulis itu jeda dari kemiskinan itu. Karena lebih banyak AdSense. Iya, susah kaya untuk jadi penulis itu susah kaya kan. Jadi akhirnya ketika COVID gak ada kerjaan lagi, ya udahlah kita nulis lagi. Kenapa kemudian Tuhan ada di hatimu? Sebenarnya itu adalah salah satu quote dalam Masnawi Rumi, salah seorang spiritualis Muslim yang kemudian dikenal di Barat, bahkan mendapatkan satu hari apresiasi tersendiri dari PBB, yang kemudian diminati oleh bahkan seniman-seniman dari Barat, yang dia katakan dia mencari Tuhan, tapi dia tidak menemukan Tuhan di gereja, tidak juga di tembok ratapan, tidak juga di Ka'bah, tapi dia menemukan Tuhan ternyata di hatinya. Jadi dia mencari Tuhan di rumah-rumah ibadah, dia tidak menemukan. Nah itu yang kemudian saya lihat ketika COVID-19. Itu kan dulu kita membanggakan
Ka'bah sebagai tempat yang tidak pernah sepi. Iya, benar. Ramai benar, terus benar. ya Bib ya. Setiap Selalu. detik pasti Insya Allah. ada yang berputar. Betul, betul. Hari apa, jam berapa, pasti ada yang Pasti muterin full, Ka'bah benar, tuh. benar. Nggak ada liburnya. Dan kita membanggakan itu. Iya. Begitu juga teman-teman gereja di Vatikan, teman-teman Yahudi di Tembok Ratapan, Bib, ya. teman-teman umat beribadah, umat beragama lain di rumah ibadahnya masing-masing. Mereka membanggakan keramaian atau kuantitas umat beragamanya. Karena itu mayoritas kan sering kali menjadi kebanggaan bagi kita, atau keramaian tempat ibadah menjadi kebanggaan. Tapi ketika Covid tiba-tiba semuanya sepi. Ka'bahnya sepi, tembok ratapannya sepi, Vatikannya sepi, tidak boleh ada kegiatan apapun di sana. Iya, betul. Maka itu semacam hantaman. Jangan-jangan selama ini kita itu ke Ka'bah sebagai kegiatan yang seremonial, bukan kegiatan yang sifatnya spiritual. Buktinya apa? Buktinya Indonesia itu setiap tahun mengirim kurang lebih 200.000 Itu baru Indonesia jamaah aja Bib ya. haji, baru Indonesia. ya. Kemudian jutaan jamaah umroh setiap tahun untuk bertemu dengan Tuhannya di rumah Tuhannya di Ka'bah. Tapi pulang-pulang mereka gak bawa perubahan apapun. Padahal mabrur itu artinya kan orang yang baik dan membawa kebaikan. Bahkan kata Nabi Muhammad, ciri orang yang hajinya mabrur itu dua. Pertama, ngasih makan orang. Ketika pulang suka ngasih makan orang lain. Dan yang kedua, sikap dan kata-katanya selalu mendamaikan orang yang bertikai dan memberikan kedamaian bagi siapa saja yang merasakannya. Nah, tapi kita 200.000 setiap tahun dikirim, jutaan dikirim juga untuk umroh. Pulang-pulang Indonesia tetap gini-gini aja. Dari 200.000 itu nyari satu aja buat jadi pemimpin juga susah kita kan. Padahal udah jutaan yang haji kan dari dulu. Kalau 10 tahun berarti 2 juta orang sudah haji. Tapi perubahan apa yang dirasakan Indonesia? Padahal kalau 1%-nya aja dia betul-betul mabrur, dia akan menjadi tonggak bagi perubahan Indonesia. Nah, jangan-jangan orang selama ini ke Ka'bah dia itu tidak pakai hati. Jangan-jangan selama ini orang ke Ka'bah itu seperti Torik yang 2 bulan haji. Waduh. Ya, no comment ya tahu Bib. tuh. No comment ya Bib. Saya. Iya, kita kan nggak tahu kan. Iya. Bib, itu Torik pas lagi dia naik haji itu ada joki jumrohnya nggak Bib kira-kira Iya Bib? makanya, kan dia digendong tuh. Digendong. Dan for your information, Torik itu nggak cuman haji tapi udah nikah sekarang. Habib isi di pernikahannya kemarin. Iya kemarin. Saya nonton tuh Bib. Iya, saya ngisi khutbah pernikahannya. Saya mau lempar jokes 2 bulan haji gak enak tapi. Jadi Habib nggak lempar itu? Enggak, saya gak lempar tuh. Cuman udah di ujung aja. Soalnya ada presiden. Oh gitu. Ada presiden. Ada presiden ya. Iya, gak enak lah ada presiden. Presiden gak kira 2 bulan haji tuh. Tapi kan sehaji-hajinya Torik saat umur 2 bulan, itu kan masih umur 2 bulan. Kalau saya dari lahir sudah keturunan Nabi. Subhanallah. Enggak lah, itu. Karena ulti ya. Iya, enggak. Jadi dari sana kemudian saya itu yang men-trigger adalah satu foto di Twitter yang menggabungkan Vatikan, kemudian Ka'bah dan tembok ratapan itu sepi, bukan cuma sepi, kosong. Maka kata saya, apakah jangan-jangan selama ini orang menangis melihat Ka'bah, kemudian syahdu melihat Vatikan bagi yang Katolik dan bagi yang Yahudi terseduh-seduh di tembok ratapan lantaran seremoninya, bukan karena memang hatinya hadir di sana. Karena yang terpenting kata Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya itu seseorang adalah pada hatinya. Kalau dia baik maka akan men-trigger yang lainnya menjadi baik. Maka dari itu jangan-jangan selama ini kita mencari Tuhan di mana-mana, ternyata Tuhan ada di hati kita dan kita tidak pernah menyadari itu. Sehingga kemudian saya mengutip satu riwayat dari tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi. Ada seorang tabi'in itu namanya Abdullah bin Al-Muwaffaq. Abdullah bin Al-Muwaffaq ini berangkat haji setiap tahun karena dia seorang tabi'in yang kaya. Kemudian selama bertahun-tahun akhirnya ada 1 tahun dia haji, dia ketiduran tuh di Masjidil Haram.
Kemudian dia mimpi bahwa semua jamaah haji tahun itu tidak ada yang mabrur. Kok bisa, Bib? Kecuali satu orang namanya Ali Al-Muwaffaq dari Syam, dari Damaskus sana, Suriah sekarang. Akhirnya dia bangun, dia selesaikan ritual hajinya, dia pulang langsung pergi ke Syam untuk menemui orang bernama Ali Al-Muwaffaq. Al-Muwaffaq tadi ya. Iya, yang Abdullah bin Al-Mubarak ini mencari Ali Al-Muwaffaq, dan ketika bertemu dia tanya, apa yang kamu lakukan kemarin ketika haji sehingga semua orang nggak ada yang diterima kecuali kamu, dan semua orang dimabrurkan oleh Allah karena hajimu. Maka kemudian dia heran karena kata dia, bahkan saya nggak pernah haji seumur hidup. Loh, Kenapa? tuh kan? Iya. Dan akhirnya terus apa yang terjadi dengan kamu? Dia cerita, dia seorang tukang sol sepatu selama 30 tahun mengumpulkan duit sedikit demi sedikit untuk kemudian berangkat haji, dan beberapa bulan ketika dia mau berangkat haji istrinya hamil, dan dalam proses hamil itu dia ngidam makanan yang sedang diolah oleh tetangganya. Kemudian si Ali Al-Muwaffaq ini keluar untuk mintain sedikit makanan itu karena istrinya ngidam. Tapi kata yang punya rumah, seorang wanita tua, janda umur 70 tahun dengan 6 anak, dia katakan nggak bisa karena makanan ini haram bagi kamu, halal bagi kami. Kok bisa? Karena makanan ini adalah bangkai. Halal bagi kami karena kami nggak punya makanan lagi yang kalau kami nggak makan kami mati bersama anak-anak kami. Tapi haram bagi kamu karena ini bangkai. Dan akhirnya Ali Al-Muwaffaq pulang ke rumahnya, dana hajinya diambil dan semuanya diberikan kepada wanita ini, dan itulah yang menyebabkan dia dinilai sebagai seorang jamaah haji yang mabrur. Dan itu tegak lurus dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bahwa niatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu bahkan lebih mulia dari amalnya, dan itu semua sumbernya adalah di hati. Jadi meskipun kita belum secara fisik berangkat ke Baitullah, tapi kalau hati kita di Baitullah, maka bisa jadi kita telah dihitung sebagai jamaah haji. Tapi walaupun kita ke sana, tapi hati kita gak ikut, maka pulang-pulang gelar hajinya itu sepalsu oleh-olehnya tuh. Waduh. Dari Tanah Abang ya, Beb ya? Iya. Iya kan? Oleh-olehnya tuh jamaah haji itu, Anda tahu jamaah haji itu dia menyiapkan oleh-olehnya sebelum berangkat tuh. Itu bukan kacang Arab, itu kacang condet, percaya sama saya. Serius. Gak ada itu, dia gak beli di sana. Dia beli di sana hanya untuk dirinya dan keluarganya, tidak untuk Anda tetangga-tetangganya tuh. Anda dibohongi tuh. Makanya gelar hajinya sepalsu oleh-olehnya tuh. Jadi dia gak dapat apa-apa tuh dari sana. Bayangin, dia pulang dari ketemu Allah. Dia pulang dari rumahnya Allah. Tapi pulang-pulang nggak membawa perubahan apapun. Iya. Paling ya apa dia, bahkan apalagi sekarang, kemarin itu aneh-aneh. Jangan ngontenin perjalanan haji. Kata saya, sejak kapan nggak boleh ngontenin perjalanan haji? Oh iya, gimana tuh, Beb, hukumnya? Justru perjalanan haji itu harus dikontenin. Dari dulu kita itu pas pulang haji itu bikin walimatul hajj. Walimatul hajj itu syukuran pulang haji, karena orang dulu kalau berangkat haji belum tentu balik, karena perjalanannya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sekaligus nyeritain pengalaman hajinya agar menjadi inspirasi dan motivasi bagi orang lain untuk juga ikut berhaji, atau kalaupun nggak berhaji minimal dapat inspirasi tentang apa yang terjadi di sana sebagai pelajaran bagi dia. Nah, tapi gini, Beb, izin memotong, Beb. Untuk batasan antara ria, nah, dan kita untuk kayak tadi menginspirasi orang, gimana tuh, Beb? Sebenarnya ria itu kondisi hati. Oke. Hatinya siapa nih, Bib? Hatinya kita masing-masing. Yang penting urusan hati kita harus hati-hati tuh. Oh iya, siap. Biar gak sakit hati tuh. Jadi ria itu kondisi hati, sehingga tidak ada satu orang pun kecuali dia dan Tuhan yang tahu tentang ria atau tidaknya apa yang dilakukan. Betul. Makanya kata Al-Quran, intubdus sadaqati fani'imah hiya. Kalau kamu mempertontonkan sedekahmu itu gak apa-apa, itu baik, asalkan tidak ria. Dan ria sombong, ujub itu
tidak mesti ditampakkan. Oke. Bukan berarti ketika kita menampakkan sesuatu itu pasti ria. Belum tentu, bisa jadi dia hanya sombong, enggak. Bisa jadi dia untuk memotivasi orang lain. Iya. Atau bisa jadi kayak tadi. Tadi itu ria apa enggak? Gimana? PDS dan Perpustakaan Jakarta Ada program tuh Years to Give. Enggak dong, Bib. Kenapa? Itu bukti pertanggungjawaban Iya, kita betul. menyalurkan donasi Menyalurkan dengan donasi apa? dari Bisa on jadi purpose, itu betul. bukti pertanggungjawaban Betul. kepada orang lain kan. Betul. Itu bisa jadi motivasi kepada orang lain, Ya, benar. inspirasi kepada orang lain dan lain sebagainya. Begitu juga yang menyembunyikan di hatinya tentang Perbuatan yang baiknya. menyembunyikan sedekahnya, tidak memperlihatkan ke orang lain. Iya. Dia bukan berarti tidak ria, tapi kalau hatinya merasa walaupun disembunyikan ya, sedekahnya disembunyikan, tapi dia ngerasa, wah lihat nih, gue nih, aku nih, itu ria, karena ria itu kondisi hati. Bahkan itu ujub. Bedanya ujub dengan sombong itu butuh sesuatu di luar kita. Saya sombong kepada kamu. Iya. Tapi kalau ujub gak butuh kamu. Tapi saya ngerasa, wah Sombong aja saya sendiri hebat gitu nih. ya, Bib. Itu kondisi hati, merasa hebat itu adalah ujub. Yang itu tidak perlu menampakkan kebaikan kita kepada orang lain. Cukup klaim hati kita bahwa kita hebat. Makanya semua ibadah dalam Islam itu sebenarnya mengajarkan bagaimana kita mengkondisikan hati kita. Karena hati itu adalah singgasananya Tuhan sekaligus ring pertarungannya setan, kata Imam Ghazali. Jadi misalnya fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, bukan sholat, orang yang sholat celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun, orang yang riya. Jadi sholat itu untuk mendidik hati agar tidak riya, salah satunya. Begitu juga dalam Al-Quran dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan bersedekah sebenar-benarnya sedekah kalau yang kamu sedekahkan itu cuman barangnya. Tapi yang harus disedekahkan itu adalah cinta kamu kepada barang itu. Makanya yang seharusnya disedekahkan itu bukan barang bekas, tapi barang yang paling kamu cintai. Agar yang disedekahkan utamanya bukan barangnya, tapi rasa cinta kita ke barang itu. Jadi zakat, sedekah juga mengajarkan tentang itu. Puasa juga begitu. Nabi pernah bilang gak ada gunanya orang yang berpuasa kalau dia tetap hatinya marah-marah, hatinya emosional dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu untuk mengkondisikan hati kita. Karena itu sebenarnya Tuhan itu bersemayam dalam hati kita. Ketika hati kita dijadikan singgasananya Tuhan, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi ingat, ring pertarungan setan itu juga di hati. Ada seseorang yang digoda oleh setan untuk bermaksiat, dia gak bisa, maka ditwist oleh setan. Mode godaannya diubah dari menggoda untuk bermaksiat menjadi menggoda untuk dia membanggakan ibadahnya. Makanya kata guru kami Habib Umar bin Hafid, orang yang bermaksiat tapi dengan keinginan untuk orang yang ingin bertobat setelah dia bermaksiat itu jauh lebih baik daripada orang yang berbuat baik tapi sombong. Orang yang bermaksiat tapi dia rendah diri, merasa dia jatuh karena kemaksiatannya, itu jauh lebih baik dari orang yang ahli ibadah tapi menyombongkan. Makanya ada satu cerita diriwayatkan Nabi Isa dan Hawariyun. Hawariyun itu pengikutnya Nabi Isa. Ada 12 orang pengikutnya Nabi Isa. Itu pernah jalan rombongan, kemudian ada satu preman itu ngelihat, dia pengen ikut rombongan itu. Akhirnya nggak sengaja dia gerak ikut rombongan itu. Tapi ketika dia ingat, dia ngerasa saya kotor, mereka ini orang-orang baik. Akhirnya dia ngerem tuh. Karena dia ngerasa gak pantas bersama orang-orang baik itu. Nah, murid-muridnya Nabi Isa ini ngelihat, masa kita satu barisan sama preman nih, ayo percepat perjalanan karena kita lebih tinggi dari dia ini siapa. Akhirnya jalanlah dia lebih cepat. Dan saat itu turun wahyu kepada Nabi Isa. Kata Allah, semua keburukan preman itu telah Allah hapuskan karena kerendahan hatinya, dan semua kebaikan muridnya Nabi Isa dihapus oleh Allah karena kesombongannya. Jadi pada akhirnya itu
balik lagi ke bagaimana hati kita. Maka sejatinya Tuhan itu di hati kita. Dan buku ini ditulis juga karena musim-musimnya waktu itu orang itu hijrah tapi sebatas personal dan ritual. Itu banyak banget nih Bib. Nah itu dia. Jadi sifatnya personal dan ritual aja. Dari gak sholat menjadi sholat, dari gak berkerudung menjadi berkerudung, dari sholat sendiri di rumah menjadi sholat berjamaah di masjid. Apakah itu bagus? Itu bagus tentu. Tapi itu koma, tidak titik. Itu tidak cukup. Perlu pertumbuhan dari sana. Karena itu buku ini juga membahas secara khusus tentang hijrah. Itu seharusnya bukan hanya personal, tapi sosial. Iya. Jadi bukan hanya tentang menyelamatkan diri sendiri, tapi menyelamatkan orang lain. Bukan hanya tentang mau ke sorga sendiri, tapi ngajakin orang lain untuk ke sorga. Tapi masa di sorga introvert kan kayaknya? Sorga introvert. Iya kan? Iya. Jadi ngajakin orang. Dan bukan hanya tentang baik kepada diri sendiri, tapi implikasi baik terhadap sosial. Jadi tidak mengkotak-kotakan Bib ya. Betul. Misalnya fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Itu di antara kecelakaan orang yang sholat itu karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang sholatnya tidak membuat dia menjadi pribadi yang bersosialisasi dengan baik, tetap keji dan mungkar kepada orang lain. Nah, dan yang kedua, tidak hanya bersifat ritual tapi ngetwist sampai ke tingkat spiritual. Karena gini, soal personal dan sosial ya, kita itu sering dihadapkan kepada hal yang membingungkan bahwa orang yang biasanya baik hubungannya dengan Tuhan, itu tidak baik hubungannya dengan manusia. Orang yang baik hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan Tuhan biasanya gak baik. Biasanya ya, ini pengalaman saya aja ya, pengalaman saya aja. Anda akan lebih mungkin dikasih pinjem duit sama orang yang mabuk-mabukan dan gak sholat, ketimbang orang yang begitu Allahu Akbar langsung ke masjid tuh. Kemungkinan ya. Jadi orang-orang yang justru jauh dari Tuhan itu biasanya solidaritas sosialnya tinggi tuh. Iya. Nah, orang-orang yang di masjid itu kadang solidaritasnya tipis tuh. Jangankan jauh-jauh, ketika jadi imam aja surat yang dibaca panjang tuh. Itu kan nggak solidaritas ya. Biasanya jamaahnya pergi ke masjid sebelah Bib biasanya. Betul. Sekarang itu saya menjaga diri dari sholat berjamaah di musola bandara tuh. Karena pernah ketinggalan pesawat karena imamnya baca surat panjang tuh. Padahal saya yakin kalau dia sholat sendiri pasti kulhu itu. Iya betul. Cuman karena ada makmum doang tuh, tiba-tiba Yasin. Iya kan, karena ada makmum doang itu sujudnya ke makmum sebenarnya. Anda tahu nggak film makmum tuh yang sujudnya ke belakang tuh, dia itu tuh. Jadi tiba-tiba aja karena ada orang tuh tiba-tiba alif lam mim dari mana? Anda biasanya Qul ya ayyuhal kafirun kok tiba-tiba alif lam mim. Kul falak binas bisa. Iya, 3 kul lah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin falak, qul huwallahu ahad sama qul ya ayyuhal kafirun. Muter-muter di sana kan? Iya. Sebenarnya. Benar ya. Cuman surat Al-Ikhlas doang lah. Karena kalau yang selain Al-Ikhlas dia gak ikhlas tuh. Jadi itulah maka kita ingin hijrah itu tidak hanya bersifat personal, tapi hijrah itu bersifat sosial. Dan yang kedua tidak hanya bersifat ritual. Karena seringkali orang itu ketika selesai dia hijrah itu tiba-tiba hilang di tongkrongan. Iya benar. Nggak senyum kemana-mana merenggut. Teman saya banyak gitu. Nah itu kita mau mengajarkan bahwa hijrah itu tidak hanya bersifat ritual, bukan tidak bersifat ritual, tapi bersifat ritual sebagai satu tahap menuju kesalehan yang sifatnya sosial dan bahkan spiritual. Jadi kalau kesalehan yang bersifat spiritual itu bukan lagi bermakna sosial, bukan hanya care
secara fisik kepada orang lain, membantu orang lain, tapi bahkan care secara spiritual dengan walaupun nggak membantu secara fisik selalu mendoakan. Karena kan relasi kita itu sering seolah-olah solid secara sosial tapi rapuh secara spiritual tuh. Saya kasih contoh. Karena basa-basi doang sebenarnya. Gini. Apa makna silaturahmi di Indonesia tuh? Silaturahmi itu ketemu gini, salaman, pelukan, cipika-cipiki. Padahal silaturahmi itu tidak bersifat sosial saja. Silaturahmi itu tersambungnya hati dengan cinta sehingga bersifat spiritual. Walaupun ketemu pelukan cipika-cipiki tapi hatinya nggak iya, tapi hatinya Nggak connect ya. kayaknya tasnya KW7 deh. Iya. Iya kan? Kayaknya sendalnya palsu deh. Itu tidak dihitung silaturahmi. Gitu ya. Tapi walaupun tidak bertemu, tapi hatinya tetap mencintai dan saling mendoakan, maka itu tetap dihitung sebagai silaturahmi. Nah, itu yang kemudian sering jadi masalah dalam soal hijrah yang kemudian jadi tren di mana-mana pada saat itu. Oh, gitu ya BP ya. Jadi dalam 5 bab di buku ini ada bab pertamanya tuh dengan hijrah ya. Hijrah. Iya, hijrah kan bab Betul. pertamanya ya, Bu. Ya. Karena waktu itu anak muda lagi musim-musimnya hijrah. Kita itu waktu itu tuh lagi ditarik oleh 2 kelompok yang sama-sama problematik. Yang pertama adalah oknum-oknum kelompok hijrah yang menyelesaikan hijrah hanya pada tahap ritual aja, tidak sampai pada nilai spiritual. Dan akhirnya jadi masalah kan, mereka itu menjadi kelompok yang akhirnya terpisah dari masyarakat, tiba-tiba hilang dari tongkrongan dan lain sebagainya. Di sisi yang berseberangan ada kelompok yang tiba-tiba menjadi ateis dan agnostik tuh. Banyak anak muda Indonesia yang tiba-tiba menjadi ateis dan agnostik. Dan biasanya kenapa dia begitu? Problemnya sama, kehilangan nilai rasional dan spiritualitas dari agama. Agama dianggap nggak keren karena nggak masuk akal, dan agama dianggap yang seharusnya mendamaikan orang tapi menjadi biang permasalahan. Banyak orang bertengkar karena agama, khususnya karena politisasi agama dan lain sebagainya pada saat itu. Maka 2 kubu ini sama-sama kehilangan cinta dalam beragama, sehingga hijrahnya cuma ritual, nggak sampai spiritual, sehingga kemudian menjadi ateis karena agama dianggap nggak punya rasionalitas dan spiritualitas. Rasionalitas itu bagian dari spiritualitas. Jadi orang kadang bilang kan, akal itu di sini, hati itu di sini tuh. Padahal hati nggak di sini kalau secara fisik, iya kan? Di sini. Kemudian akal itu kalau dalam Islam itu bukan di otak, akal itu bagian dari hati. Karena kalau akal itu di otak, maka problemnya akal itu bisa ngakalin orang. Makanya kita itu gak kekurangan orang pinter tuh. Yang di gedung parlemen tuh pinter-pinter tuh. Cuman masalahnya kan Ngakalin ya. iya, antara akal dan hati itu menjadi 2 hal yang terpisah. Padahal itu satu kesatuan. Akal itu bagian dari hati. Dan itu banyak terjadi. Misalnya terjadi kepada bom atom Hiroshima dan Nagasaki itu kan karena temuan akal dalam sains berupa bom atom itu tidak dikontrol oleh hati yang memberikan panduan moralitas. Betul. Sehingga digunakan untuk membinasakan orang lain. Iya. Makanya kita tuh sebenarnya orang Indonesia enak lah, karena negara lain itu berlomba-lomba bikin senjata pemusnah massal. Betul. Kita bikinnya nikahan massal, sunatan massal, iya kan? Iya. Bagus loh, pemusnah massal itu mematikan orang. Iya. Tapi kalau nikahan massal berarti menghidupkan orang. Dan itu diawali harus sunatan massal dulu. Iya, betul. Kan iya, itu part of pernikahan massal tuh. Gak mungkin ya. Belum sunat udah nikah tuh. Oke Bib, nih saya mau ngutip nih Bib dari buku Tuhan Ada di Hatimu ya, halaman 46 kalau nggak salah. Mengikuti sunnah Nabi itu perlu sebagai bentuk kecintaan kita pada Nabi dan komitmen pada Islam. Tapi bukan berarti ke Arab-Araban, melainkan mengikuti substansi dari sunnah itu sendiri. Nah itu maksudnya gimana Bib? Iya, jadi gini, Nabi itu kan kebetulan terlahir di Jazirah Arab sebagai orang Arab.
Tapi Nabi itu sebagai Nabi dan Rasul yang terlepas dari sekat-sekat kearapan. Beliau itu manusia tapi juga utusan Tuhan. Sehingga kita harus cakap membedakan mana sisi kebudayaan dan mana sisi keagamaan dari Nabi Muhammad. Kebudayaannya itu diikuti tapi pada aspek substansinya. Sedangkan keberagamaannya atiutullah wa atiur rasul. Kita taat mutlak kepada Nabi Muhammad. Nah, seringkali orang itu ketaatan kepada Nabi Muhammad secara kebudayaan itu menjadi mutlak juga, bukan apa substansinya. Karena kalau dalam Islam itu ada ajaran-ajaran yang sifatnya ta'abudi. Ta'abudi itu gak masuk akal. Kenapa duhur 4 rakaat gitu? Ya. Gak ada penjelasan logisnya. Gak ada. Kenapa Isya 4 rakaat tuh? Padahal ngantuk-ngantuknya tuh. Kalau subuh 2 rakaat make sense ya, karena kita bangun tidur, 2 rakaat dulu lah, jangan langsung 4 tuh. Tapi Isya 4 rakaat tuh sebenarnya gak make sense kan? Nah, maka itu bukti bahwa Tuhan kadang-kadang bikin ajaran yang gak masuk akal untuk menguji agar kamu itu taatnya kepada saya bukan kepada akalmu. Tapi ada yang sifatnya ta'akuli. Ta'akuli itu artinya bisa dirasionalisasikan dan ada ilatnya. Ilat itu sebab dilarang atau diperintahkannya sesuatu. Nah, sesuatu yang terkait dengan budaya, maka dia seharusnya kita pisahkan mana budayanya, mana agama. Agamanya kita ambil, budayanya kita tinggalkan, dan agama ini kemudian diakulturasikan dengan budaya kita sebagai orang Indonesia. Nabi mencintai Mekah karena Mekah itu tanah air Nabi. Maka kalau kamu ingin mengikuti Nabi, cintailah Tegal, Bondowoso, Jember dan lain sebagainya tuh. Bukan mencintai Mekah juga, mencintai Mekah karena Ka'bahnya, bukan karena tanah airnya. Nah, karena itu ada sunnah yang tasyri'i, ada sunnah yang sifatnya syariat, ada yang sunnah sifatnya adah, ghairu tasyri'i, karena adatnya. Misalnya bersorban. Bersorban itu, berjubah itu sunnah adah. Kamu mengikuti karena mencintai Nabi Muhammad sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau gak mengikuti, kamu pakai batik, maka kamu ikut sunnah juga karena menyesuaikan dengan budaya setempat, dengan pakaian setempat. Yang terpenting menutup aurat. Yang paling kentara contohnya celana di atas mata kaki. Iya kan? Kita kan nggak boleh isbal, nggak boleh di bawah mata kaki. Iya. Tiba-tiba orang-orang hijrah, celananya dipotong. Cingkrang Bib ya? Iya. Saya kepikiran tuh apa bikin penjahit aja ya. Karena orang tiba-tiba mau cingkrangin semua celananya. Iya. Apakah bagus? Bagus, artinya dia mengikuti Nabi Muhammad. Tapi dia harus ketahui apa yang menyebabkan Nabi Muhammad nyuruh cingkrang. Sayyidina Abu Bakar datang kepada Nabi Muhammad, Nabi, saya ini kalau pakai celana kebiasaan nggak cingkrang, nutupi mata kaki. Kemudian kata Nabi, kamu melakukan itu karena kesombongan apa enggak? Enggak, pasti. Enggak, kata Sayyidina Abu Bakar. Ya udah kalau begitu nggak apa-apa. Jadi dulu itu celana di bawah mata kaki itu simbol kesombongan. Oh gitu. Itu setara dengan pakai sepatu Adidas. Waduh. Pakai tas Hermes gitu. Iya. Sama. Seandainya ya. Nabi ada sekarang pasti tinggalkanlah tas Hermes tuh. Waduh. Pasti itu. Nah, yang mau Nabi kikis itu adalah kesombongan yang menempel kepada pakaian. Iya. Dulu itu trennya kalau di bawah mata kaki itu sombong orang. Maka kata Nabi, angkat sesuatu dari celanamu hingga di atas mata kaki agar kamu terbiasa dan terdidik untuk tidak memiliki alasan buat sombong. Tapi bagi yang gak sombong, ya gak ada masalah. Nah masalahnya, sebagian teman-teman kita cingkrang dan justru sombong karena kecingkrangannya. Dia merasa dirinya paling benar dan yang lain bid'ah, syirik. Justru kata Nabi Muhammad, agar kamu gak sombong. Apalagi ini justru karena cingkrang, kemudian dia menyombongkan kecingkrangannya. Itu yang menjadi masalah besar. Jangankan sombong kecingkrangannya, sombong ketidakcingkrangan aja suruh kikis kata Nabi. Kok ini malah justru kamu cingkrang? Iya, justru ngerasa paling bener gitu. Paling bener. Itu kalaupun masuk surga,
Itu surganya saya bayangkan kedap suara tuh. Karena agar dia merasa bahwa yang masuk surga cuma dia. Jadi dia di surga nanti, wah bener nih, cuman saya yang masuk surga. Padahal di luar rame itu sebenarnya. Cuman dia aja gak tahu tuh, kedap suara surga dia tuh. Jadi itu sebenarnya kritik-kritik yang muncul di zaman itu, tapi setiap zaman selalu ada aja dengan model yang berbeda orang-orang yang begitu, sehingga kemudian buku ini tetap bertahan relevansinya, tetap dibaca oleh orang karena cuman modelnya aja yang berbeda, tapi bentukan orang-orang yang seperti itu selalu ada. Orang-orang yang berpikir bahwa Tuhan itu ada dalam dirinya, sehingga kalau dia tersinggung berarti Tuhan tersinggung. Kalau dia marah berarti Tuhan marah. Jadi itu, atau yang kedua, tipikal orang-orang yang membawa-bawa Tuhan untuk urusan yang sebenarnya selesai di tingkat RT itu. Kayak apa? Nggak perlu. Ya kayak sebenarnya urusan di tingkat RT aja. Pak RT bisa menyelesaikan. Tiba-tiba dia Allahu Akbar. Waduh. Makanya saya tadi dari Solo di bandara, terus ada orang ketemu saya, tiba-tiba Subhanallah Habib, kata dia. Lah kenapa Subhanallah, kata saya kan? Ya maksudnya, ya kan kita ketemu biasa ya. Ini orang-orang yang tiba-tiba Subhanallah Habib. Lah, Anda tahu nggak Subhanallah itu Subhanalladzi asra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Allah itu menyebut Subhanallah itu karena memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi selama 1 malam. Sedangkan saya cuma dari Solo ke Jakarta tuh. Naik pesawat pula. Naik pesawat. Semua orang bisa melakukan. Kenapa tiba-tiba Subhanallah Habib gitu? Kenapa Anda tiba-tiba Subhanallah? Maksudnya kita itu sekarang seringkali gitu tidak proporsional dalam menempatkan sesuatu terkait agama ataupun terkait sesuatu yang di luar konteks keagamaan, sehingga kemudian menjadi rancu semuanya, menjadi seharusnya tidak gitu deh kayaknya gitu. Luar biasa ya. Jadi terakhir nih Bib, nggak apa-apa ya Bib ya? Nggak apa-apa. Ya. Nanti soalnya banyak titipan pertanyaan Bib yang kemarin kita di Instagram Bib ya. Okay. Ada 140 ribuan lah Bib. Sampai pagi kita. Oke. Kurang ya. Yang penting kan yang dijawab, kalau yang mau nanya mah terserah. Terakhir, jadi sebenarnya apa pesan utama dari Habib yang ingin Habib sampaikan kepada pembaca melalui buku ini? Iya, sebenarnya pertama adalah ingin menumbuhkan minat baca orang Indonesia. Ya. Karena Indonesia ini negara mayoritas Muslim, 200 juta lebih Muslim, yang ayat pertamanya adalah bacalah, Iqra. Tapi minat bacanya terendah di dunia, sehingga lagi-lagi kan sebenarnya kita kafir ya, iya kan? Agama aja doang Islam, tapi minat bacanya rendah. Kita ini punya banyak model kekafiran di Indonesia. Salah satunya itu minat baca terendah. Berarti kan kita Islam tapi tidak Islami. Makanya ada satu peneliti setiap tahun meneliti tentang negara paling Islami, namanya Hasan Askari. Itu Indonesia gak pernah papan tengah tuh, selalu dia papan bawah tuh. Karena minat bacanya rendah, padahal ayat pertamanya Iqra. Indonesia itu adalah negara dengan limbah makanan tertinggi di dunia. Padahal innal mubazzirina kanu ihwanus sayatin. Berarti kan kita setan semua nih sebenarnya. Karena saudaranya setan mubazir, padahal kita Islam. Terus dulu itu di Bali kita ninggalin motor pinggir jalan aja gak hilang. Padahal di sana mayoritas Hindu. Iya kan? Coba di Jakarta gitu, yang mayoritas Muslim. Jangankan motor di pinggir jalan, sendal di masjid hilang. Berarti kan tidak Islami sebenarnya. Islam itu hanya formalistik belaka, hanya diukur dengan sholat, puasa, zakat, haji. Tapi apa nilainya hilang. Maka itu yang kemudian pertama ingin saya tekankan melalui buku ini. Bagaimana Islam itu meresap sampai ke dalam hati.
mengubah diri kita, mengubah masyarakat kita, menjadi inspirasi bagi segala hal. Kemudian yang kedua, tadi menumbuhkan minat baca. Karena gini, biar enak kita jujur-jujuran aja. Nulis buku itu kan sebenarnya secara finansial tidak menarik ya. Betul. Sedangkan saya ketika menulis buku ini sudah jadi Habib industri. Waduh. Aduh. Iya kan? Muncul di mana-mana Bib ya. Betul. Udah bikin dakwah temen ya. Iya. Bib ya? Kayak lebih menguntungkan itu Bib ya. Betul. Daripada nulis ya. Duit saya sudah banyak. Jadi sudah pasti saya tidak cari duit melalui buku, sudah pasti. Dan sudah pasti ini proyek yang sangat tidak menarik. Ini Anda tahu, nulis satu buku begini itu paling enggak 1 tahun tuh prosesnya. Belum lagi ngabisin jatah kita bersama istri itu, karena saya rata-rata jam 1 malam nulis buku itu. Artinya ini proyek yang sama sekali tidak menarik sebenarnya. Buatnya repot. Belum bagi hasilnya Bib ya katanya. Iya, duitnya gak ada. Belum lagi nanti minat bacanya masih kecil. Betul. Karena itu kenapa akhirnya saya menulis buku ini, selain juga karena memang saya lahir dari tulisan, sampai kapanpun penulis dan selalu menulis apapun yang saya ingin tulis, juga karena saya ingin, karena kebetulan saya dapat privilege dengan followers banyak, populer pada saat itu, nulis buku agar orang kembali membaca buku, minimal membeli buku, karena sebagai sebagai simbol kengefanan kepada saya lah. Kan orang biasanya jualan merchandise lain gitu ya, kayak kaos. Nah kita merchandise-nya itu siap-siap Q&A katanya. Kenapa? Oke, siap. Anda gak suka dakwah atau gimana? Lempar aja Bib, lempar. Ini orang lagi dakwah loh. Anda potong-potong. Bercanda. Saya kemarin di acara siapa ya? Bercanda gitu. Mbak-mbaknya baper. Oh gitu. Iya. Tapi kan nggak apa-apa sebenarnya Bib ya. Apa? Nggak harus baper ya Bib ya. Ibu Bib kan bercanda aja ya. Iya itu bercanda aja. Cuma emang kurang ajar kayaknya dia. Ganggu. Jadi sebenarnya ya ini nggak menarik, teman-teman. Sama sekali nggak menarik. Menulis buku itu nggak menarik. Koleksi buku. Saya itu koleksi saya sampai miliaran harganya. Itu mau dijual ke siapa? Gak ada menarik. Tapi kita tahu bahwa peradaban itu dimulai dari sini. Kita bicara peradaban barat dimulai dari menerjemahkan buku-buku dari Islam. Peradaban Islam dimulai dari menerjemahkan buku-buku dari Yunani. Bahkan kamu bisa googling cerita tentang ulama dan buku. Ada ulama yang menikahi orang kaya hanya karena biar bisa beli buku. Ada ulama yang masuk ke istana hanya agar biar bisa mendapatkan akses ke perpustakaan. Bahkan ada ulama itu yang namanya Imam Jahiz, ulama abad ke-9 Masehi, itu matinya ketindih buku. Saking banyaknya bukunya, kemudian dia punya rutinitas itu baca buku terus ditaruh. Ada tipikal psikologi seseorang itu yang nggak suka ngerapiin buku, tapi sukanya bukunya ditaruh aja, kemudian nggak sengaja sampai besar, kemudian dia itu sekarang mungkin stroke ya. Jadi dia itu separuh tubuhnya tidak bisa berfungsi dengan baik, dan akhirnya ketibanan buku dan akhirnya meninggal di atas tumpukan buku. Masya Allah. Bahkan Imam Asyuyuti, seorang ulama besar, itu disebut sebagai Ibnul Kutub, anaknya kitab. Kenapa? Karena ayahnya itu punya ribuan kitab. Ketika 9 bulan Imam Suyuti di kandungan, kemudian ayahnya minta tolong ambilkan satu buku kepada ibunya, dan pas mau ngambilin ibunya kontraksi, dan akhirnya Imam Suyuti itu lahir di tumpukan buku. Makanya salah satu gelarnya adalah Ibnul Kutub, anaknya kitab-kitab, karena betul-betul lahir di buku. Dan karena itu beliau menjadi pembaca dan penulis buku salah satu yang terbesar. 600 karya ditulis oleh Imam Suyuti. Masya Allah. Dan itulah, semua itu dimulai dari buku, sehingga kalau perpustakaan sudah sepi, maka berarti
peradaban akan redup tuh. Jadi tolok sebenarnya ya, kalau kita mau bicara salah satu tolok ukur terpenting Provinsi Jakarta itu adalah di sini. Kalau di sini sepi, mau siapapun gubernurnya, berarti Jakarta tidak sedang baik-baik saja. Karena kata Bung Hatta itu, terpenjara dan tidak terpenjaranya seseorang itu tergantung pada buku. Kalau kamu masih membaca buku, berarti kamu tidak terpenjara. Makanya Bung Hatta, Buya Hamka, orang-orang besar itu walaupun di penjara gak ada masalah, asalkan kasih akses untuk baca buku. Anda baca sejarahnya Buya Hamka, tonton filmnya, ketika di penjara itu yang diinginkan oleh Buya Hamka itu bukunya masuk, dan akhirnya menyelundupkan dalam tanda petik buku tasawuf modern karya Buya Hamka sendiri, karena kata dia, saya selama ini udah dakwain orang, saya pengen saya mendakwai diri saya sendiri. Begitu juga Bung Hatta, karena itu ada kekuatan bukan hanya emosional tapi spiritual pada buku yang tidak mungkin digitalisasi itu bisa menggeser buku ini. Pasti selama ada buku, rumah kita, kota kita, provinsi kita, negara kita, dunia kita itu sedang baik-baik saja. Makanya saya selalu ingin yang kaya itu kalau bisa orang pintar. Karena kalau orang bodoh kaya itu biasanya sombong, pamer, hedon dan lain sebagainya, abusive dan lain sebagainya. Kalau orang pintar, kalau orang baik lah, kalau orang baik kaya itu biasanya bangun masjid, bangun musola, bangun majelis taklim, bangun pondok pesantren. Tapi kalau orang pintar kaya itu dia akan bangun perpustakaan, dan itu salah satu tolak ukur kemajuan satu kawasan. Tepuk tangan buat Habib Ja'far, luar biasa. Oke, kita langsung aja Q&A ya. Ini ada kita masuk Q&A ya, Habib ya. Abang-abangnya dia Kita kemarin udah buka question box nih, Bib, di IG Perpustakaan Jakarta. Oke, kita tampilkan. Kita tunggu pertanyaannya muncul. Ya, pertama dari @raf XXXX Bib, izin bertanya. Jika pada suatu ketika kita merasa tidak tenang atau gelisah karena belum melaksanakan sholat, apakah itu pertanda bahwa Tuhan ada di hati kita? Apakah benar itu pertandanya, Bib? Iya, pertanda Anda sedang maksiat tuh. Iya, jadi kita itu diciptakan untuk sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sholat itu akan menjauhkan kita dari kekejian dan kemungkaran sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diciptakan untuk ibadah, dan ibadah yang pertama dan utama itu adalah sholat. Makanya sholat adalah yang pertama dihisab. Sholat itu imaduddin, tiangnya agama. Kalau sholatnya bermasalah, hisab belakangnya akan bermasalah. Kalau sholatnya bermasalah, bangunannya akan runtuh. Pasti puasa, zakatnya, hajinya akan bermasalah. Maka sholat itu yang terpenting. Bahkan kita hidup itu untuk sholat. Nah, sambil nunggu waktu sholat, itu kita baca buku, kerja, main game, dan lain sebagainya. Jadi semua itu harus dijalani karena nunggu waktu sholat. Maka itu yang menyebabkan kata para sufi, kenapa sholatnya kita itu berapa tahun sih? Paling 80 tahun, paling maksimal tuh. Itu kalau gak makan micin tuh. Kalau gak punya Twitter tuh umur 80 tahun tuh. Kalau punya Twitter umur 55 tahun mati kita. Diserang buzzer. Nah, kenapa sholatnya cuma 80 tahun, tapi kenapa masuk surganya abadi? Kata para sufi, selain itu karena rahmat Allah, juga karena kita mendedikasikan seluruh hidup kita itu untuk sholat. Walaupun gak sholat, tapi dianggap sedang menunggu sholat. Dari sholat subuh ke sholat duhur kita isi dengan bekerja. Maka kerja kita akan menjadi sholat kita. Itu yang disebut oleh Bimbo sebagai sajadah panjang. Jadi seharusnya sholatnya bukan hanya di atas sajadah masjid, tapi semua bumi Allah dijadikan sajadah untuk kita beribadah. Nah, ketika kita gelisah untuk ketika kita belum sholat, sudah pasti pertama itu maksiat, karena kita mengabaikan sholat. Betul, menunda-nunda sholat. Jadi gini ya, menunda-nunda sholat tuh
Ya pasnya kalau sekarang janganlah Dek ya, jangan. Enggak, gini. Nunda sholat itu ya, pekerjaan pertama dan utama kita sebagai seorang muslim itu adalah sholat subuh. Jadi ketika kita bangun, pekerjaan pertama dan utama kita itu sholat subuh. Maka kalau kamu tidak sholat subuh atau menunda sholat subuh, berarti kamu lalai terhadap pekerjaan pertama dan utamamu, sehingga jangan harap dia bekerja di perpustakaan Jakarta dengan baik. Jangan berharap dia hidup dengan baik. Jangan berharap dia mengerjakan yang lainnya dengan baik. Karena hari itu dia awali dengan menjadi orang yang gagal melaksanakan dengan baik pekerjaan pertama dan utamanya. Dia gagal udah. Berarti sehari itu kita akan menjadi pribadi yang gagal tuh. Nah, orang yang menunda sholat kemudian gak enak hatinya, tergantung. Satu, bisa jadi itu baik. Baik dalam kondisi dia seorang ahli maksiat tapi masih dalam kondisi yang baik. Karena gini, ahli maksiat itu ada layer-layernya tuh. Yang ultimate itu iya, paling tinggi Bib. Paling tinggi itu nafsul ammarah. Apa itu Bib? Nafsul ammarah itu kita bermaksiat, apapun maksiatnya, termasuk menunda sholat. Bermaksiat tapi gak ada beban tuh. Enteng-enteng aja. Gak merasa nyesel, gak merasa apa-apa. Itu berarti kita berada di level yang tipikal orang kalau ketemu Dajjal gampang akrab nih. Iya. Ini orang kalau ketemu Dajjal tiba-tiba kayak pernah ketemu deh. Kok kayak bercermin ya? Gitu. Itu orang yang nafsul ammarah. Jadi ada orang tuh yang dia habis melakukan dosa, dia gak nyesel sama sekali. Ketika melakukan tidak ragu-ragu dan ketika meniatkan itu dengan penuh hati. Berarti nafsul ammarah. Ada orang yang lebih baik dari ini, dia masih bermaksiat. Kalau yang gak bermaksiat itu namanya nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah terkendali, udah damai. Tapi ada yang masih bermaksiat tapi jauh lebih baik, yaitu nafsul lawamah. Nah ini bisa jadi masuk nafsul lawamah. Dia bermaksiat tapi tidak sepenuh hati, menjalaninya ragu-ragu, dan ketika selesai melakukannya dia menyesal melakukan maksiat itu. Maka dia ini masih dalam kondisi yang baik, tapi bukan dalam pengertian yang sebenarnya, karena tetap menunda sholat itu kemaksiatan. Dan yang kedua, bisa jadi dia juga secara spiritual masih rendah. Kenapa? Karena kata para sufi, kalau kamu selesai sholat terus kamu bilang alhamdulillah, dalam pengertian memposisikan sholat sebagai beban, berarti secara spiritual kamu masih rendah. Kata para sufi, lakukanlah sholat sampai kamu itu menjadikan sholat bukan lagi kewajiban tapi hakmu, karena kamu menemukan kenikmatan dalam sholat itu. Masya Allah. Jadi sudah pasti pertama menunda sholat itu maksiat, dan yang kedua tapi dalam batas tertentu itu satu kemaksiatan yang masih dalam takaran belum ultimate karena masih ada penyesalannya tuh. Nafsunya tuh nafsul lawamah tuh. Orang yang masih nyesel nunda sholat. Ini tipikal orang yang tidurnya gak nyaman kalau belum sholat isya nih. Iya kan? Tapi mager, iya, mager gitu. Kalau saya buat tahajud nanti Bib. Oh iya? Iya ya, kadang-kadang gitu Bib. Agak kurang percaya saya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya ya Mir, silakan Mir. Kenapa di ini namanya? Takut nanti malu kali Bib. Oh iya. Bib. Kayaknya orangnya gak jauh dari sini. Disensor namanya. Ini @tiku bla 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 ya. Saya merasa semakin saya dekat dengan Allah, saya banyak cobaan. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya mah bisa kalau ada cobaan dicobain. Nah kalau kalau dia gimana? Ini cobain, nikmatin, gitu aja hidup kan. Jadi gini, suatu hari Nabi Musa ini disebut sebagai kalamullah. Kalimillah itu artinya orang yang mudah dan sering berdialog dengan Allah. Salah satu julukan, setiap nabi itu punya julukannya tersendiri. Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Kenapa Nabi Ibrahim Khalilullah? Karena Nabi Ibrahim itu suka ngasih makan orang yang kelaparan.
Nah, Nabi Musa itu kalimillah itu orang yang suka beromong-omong dengan Allah. Dia sering berdiskusi, berdialog dengan Allah. Makanya betapa jauhnya kita dari Allah itu terlihat dari sekarang itu banyak kursus public speaking, nggak ada kursus God speaking tuh. Iya. Gimana caranya ya, Bib? Iya kan, kita belajar bagaimana ngomong dengan manusia dengan baik, tapi nggak pernah belajar bagaimana ngomong dengan Allah dengan baik tuh. Padahal ada caranya ngomong dengan Allah dengan baik. Saya kasih tahu. Seolah-olah saya udah sering. Sama, saya dapat bocoran juga. Dapat bocoran. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu kita lihat bagaimana para nabi dan rasul kalau ngomong sama Allah. Pertama, memuji Allah dulu. Puja-puji Allah dulu. Makanya doanya para nabi, para rasul itu diawali memuja-muji Allah dulu. Engkau ya Latif, ya sebutlah nama Allah semuanya yang kamu punya kedekatan emosional dengan nama itu. Setelah itu jangan minta dulu, dilanjutin dengan merendahkan diri kita. Makanya doa para nabi itu setelah memuji Allah biasanya dilanjutkan Rabbana dolamna anfusana. Ya Allah, saya ini hina, menzalimi diri saya, dina, penipu, pencuri, pokoknya semuanya hinakan diri kita. Baru setelah itu minta. Nah itu God speaking tuh. Nggak ada itu lesnya di mana-mana tuh, nggak ada kampusnya. Seni merayu Tuhan tuh ya. Betul, itu cara merayu Tuhan itu begitu. Nah, Nabi Musa itu dikenal sebagai nabi yang aktif berdialog dengan Allah. Suatu hari Nabi Musa itu ngomong ke Allah begini, ya Allah, kaum saya ini itu terus aja negative thinking, suzon kepada saya. Saya diomongin di belakang, saya dihina, saya digibahin. Bahkan mereka punya grup WhatsApp yang nggak ada sayanya. Iya kan? Iya, ada itu. Suka-suka terjadi di kota-kota besar sih itu, Bib. Bukan cuma di kota besar, di sini juga ada. Ada. Di sini pasti ada. Saya yakin ya, bapak-bapak yang di depan ini, dia tidak tergabung di salah satu grup WhatsApp Anda semua. Gak apa-apa Pak, itu jadi ibadah kita. Ibadah bos-bos itu, pimpinan-pimpinan itu begitu, digibahin sama anak buahnya tuh. Iya. Karena kalau enggak mereka itu bunuh diri, Pak. Di Jepang itu karena di kerjaan stres, dia pulang, orang Jepang itu kerjaan stres, depresi, pulang bunuh diri. Di Indonesia kerjaan stres, depresi, pulang enggak bunuh diri. Kenapa beda dengan di Jepang? Karena di Indonesia punya grup WhatsApp yang enggak ada pimpinannya. Gibah gitu. Stres, depresi, pulang kerja, buka grup WhatsApp yang nggak ada bosnya. Bos kampret. Tahu-taunya nyuruh doang gitu ya. Makanya nggak jadi bunuh diri tuh, Pak. Dia membunuh bosnya sendiri itu secara karakter tuh. Nah, oke. Soal Nabi Musa itu ngeluh kepada Allah bahwa ya Allah, saya itu kok dibeginikan ya sama kaum saya. Kemudian kata Allah, wahai Musa, jangankan engkau, saya digibahin sama hamba saya. Saya udah doa 2 tahun minta jodoh gak diterima sama Allah. Padahal Allah udah bilang loh, saya gak pernah gak nerima doa kamu. Kita gibahin Allah tuh. Oh Allah begini, oh Allah begitu. Bahkan semakin dewasa kita, semakin kita suka gibahin Allah dengan tidak tepat sasaran, bahkan dengan buruk. Makanya kata Karen Armstrong itu di Sejarah Tuhan, dia bilang 60% kebertuhanan kita itu dibentuk di masa kecil, dan itu yang terbaik. Karena makin besar orang, Tuhannya makin dipandang ribet dan makin dipandang secara jahat. Tapi ketika kita kecil, Tuhan itu sederhana, indah dan lain sebagainya. Bahkan cinta itu diciptakan Tuhan, benci itu diajarkan manusia. Gak ada tuh orang lahir tiba-tiba, misalnya dia lahir sebagai orang Jawa, tiba-tiba benci orang Sunda, tuh gak ada. Iya. Tuhan mengajarkan dia, menciptakan dia dengan cinta. Nanti ketika gede baru tuh diajar ya mulai ya. Orang Jawa gak boleh nikah sama orang Sunda. Makanya gak ada Gajah Mada di Jawa Barat. Dibikinlah cerita-cerita begitu tuh.
Dan maka oleh karena itu kata Nabi Muhammad, yang terberat ujiannya adalah para nabi dan para rasul. Kemudian orang-orang setelahnya dan orang-orang setelahnya. Bukan setelah hidupnya saja, tapi setelah imannya. Imannya itu semakin rendah iman seseorang, semakin kecil ujiannya. Dan di antara para nabi dan para rasul, yang paling besar ujiannya itu adalah Nabi Muhammad. Karena yang paling dicintai adalah Nabi Muhammad. Kayak kita ketika game semakin tinggi pasti semakin susah. Cuma karena kita gak menyadari, maka kita menganggap itu sebagai bentuk kemarahan Allah kepada kita. Tapi ketika kita main game dapat ujian untuk naik ke game push rank, maka kita justru menikmatinya karena kita punya kesadarannya. Nah, dalam ujian di dunia kita gak punya kesadaran itu, sehingga kita nganggap kok hidup saya diuji terus, padahal justru bentuk Allah cinta ya diuji. Karena gini, jangan gampang ketipu kepada orang yang hidupnya nyaman, kaya, sukses. Karena ada istilah istidraj dalam Islam. Istidraj itu artinya kita diberi nikmat justru karena kita sudah diingetin, nggak inget-inget, akhirnya ya udah disesatkan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hatinya sakit maka Allah biarkan dan makin bikin dia sakit. Karena gini, simple contohnya. Tikus dan kucing itu sama-sama dikasih makan. Bedanya, kucing dikasih makan agar hidup, tikus dikasih makan agar mati. Iya kan? Tikus itu dikasih makan, kita jebak biar mati itu. Kita kasih racun kan? Racun tikus itu kan ditaruh di makanan tikus. Nah, kita nggak tahu nih, yang Allah kasih makanan itu makanan seperti tikus atau makanan seperti kucing. Karena itu kita harus waspada terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya sering tuh di beberapa podcast, apa yang paling dikhawatirkan oleh Habib sekarang? Popularitas. Karena saya takut itu menjadi istidraj kepada saya. Makanya saya jaga diri untuk tidak menikmati 5,9 juta follower saya. Sama aja. Enggak lah. Follower itu apa sih? Yes. Iya. Emang gak penting follower saya, Bib? Gak penting. Nabi Nuh itu followersnya cuma 73. Gak centang biru tuh. Karena gak ada endorse zaman itu. Sekarang udah ada endorse jadi penting. Tapi enggak. Tapi saya misalnya, saya men-treatment diri saya tidak begitu. Misalnya sekarang Instagram itu punya skema untuk ngasih tahu kepada kita dan ngasih hak bagi kita untuk menghapus follower kita yang dianggap toksik. Itu saya sehari itu 30.000 tuh. Jadi kalau saya sebulan lupa berarti sebulan 900.000 tuh. Tapi saya enteng aja, saya hapus karena saya emang nggak suka toksik. Jadi saya hapus aja 30.000 tiap hari. Jadi saya tuh berkurang 30.000. Yang saya berhenti dari Facebook, berhenti dari Twitter itu ya karena toksik aja gitu. Uang toh bisa dicari walaupun repot ya. jadi begitu. Maka udah pasti ketika kita mendapatkan cobaan besar berarti kita dicintai oleh Allah. Doanya para kekasih Allah itu para sufi berdoanya begini, ya Allah undur ila abdik. Ketika mereka 3 bulan hidupnya enak-enak aja, mereka mulai berdoa, ya Allah lihatlah aku, kenapa hidupku kok enak-enak aja. Jadi udah pasti resiko orang hidup dia akan mendapatkan cobaan apapun bentuknya, diomongin orang dan lain sebagainya. Saya pernah tuh diundang kepolisian, terus polisi curhat, ada yang nanya gini juga, Bib, kenapa ya polisi ini sering diomongin sama orang, diomongin yang jelek-jelek, negatif thinking. Wah, Pak, jangankan Pak, polisi yang bangun, polisi tidur diomongin, Pak. Iya kan? Di Indonesia polisi tidur diomongin. Kebanyakan, betul. Ketinggian, kebesaran, betul. Itu tidur loh. Gak ngapa-ngapain dia kecuali baik tuh dia. Dia gak nilang, gak ngapa-ngapain, dia tidur doang gitu. Dia hanya melakukan kebaikan. Kalaupun dia jahat itu karena yang bikin, bukan karena dia. Tapi diomongin sama kita, jangan lewat sana, polisi tidurnya banyak. Tinggi polisi tidur diomongin, Pak. Bapak bangun gak mau diomongin.
Bapak tidur aja masih diomongin Pak gitu. Jadi ya memang itu resiko. Cuman mari cerdas dan membangun edukasi kepada diri tentang omongan orang lain kepada kita. 2 hal. Pertama, satu hal yang harus kita edukasi kepada diri kita. Apa yang tidak sampai kepada kita jangan dicari tahu. Jangan download Get Kontak. Pengen tahu orang namain siapa. Betul. Kita terus marah-marah sendiri. Ada yang ngomongin, ada yang ngasih nomor kita itu dengan nama yang aneh-aneh. Itu istri saya, Bib. Iya, istri saya, Bib. Mau ngecek, Bib. Iya, Budi Gendut gitu. Siapa dia? Yang enggak sampai ke kamu jangan dicari tahu. Yang sampai kepadamu dari mulut orang lain jangan dipercaya. Yang sampai kepadamu dari mulut orang itu langsung maafkan dan lupakan. Itu satu hal. Yang kedua, omongan orang lain itu sumbernya 2 hal, bentuknya 2 hal yang sama-sama menguntungkan kita. Bentuknya, 1 ghibah, yang kedua fitnah. Kalau ghibah ngomongin di belakang, berarti kamu berwibawa di mata dia, sehingga dia gak berani ngomongin kamu di depan. Dia ngomongin kamu di belakang. Keren dong. Kalau fitnah, berarti di mata dia kamu sempurna, sehingga dia gak menemukan keburukan kamu untuk dibicarakan, sehingga bikin cerita tentang kamu. Latar belakangnya, yang pertama, menjatuhkan, berarti di mata dia kamu tinggi, sehingga harus dijatuhkan oleh dia. Kemudian yang kedua, latar belakangnya ya karena iri, berarti kamu keren. Gak ada orang iri, wih dia nyopetnya keren, saya iri jadi pencopet juga. Gak ada tuh. Orang pasti iri kepada sesuatu yang positif dan prestasi. Maka berarti di mata dia kamu positif dan berprestasi, sehingga dia iri. Jadi terlalu berharga diri kita untuk ngurusin omongan orang lain tuh. Karena nggak ada habisnya, apalagi di era medsos sekarang ya, di mana orang bisa ngomong, bisa mention kita seenaknya. Jadi paling enak ya udahlah, dia biarkan. Kalau saya ngomongnya gini, pecinta itu akan indah hidupnya karena sibuk memikirkan dan ngomongin apa yang dicintainya. Tapi pembenci itu akan suntuk hidupnya karena sibuk memikirkan dan ngomongin apa yang dibenci. Jadi udahlah, biarin lah. Saya itu gak pernah, saya itu apapun yang terjadi kepada saya itu gak pernah klarifikasi itu. Apapun yang terjadi gak pernah klarifikasi, karena ya memang sebenarnya orang tuh mau ngomong doang kok. Dia gak mau mendengar dari kita, gak mau klarifikasi kita, dia mau ngomong doang, ya udahlah. Ada orang yang memang hobinya itu ya ngomongin orang. Karena gitu kan. Anda cek dah YouTube saya atau buku saya, pernah nggak saya ngomongin orang? Sependek yang saya ingat, saya nggak pernah ngomongin orang. Saya tuh nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah ngomongin peristiwa, tapi ngomongin ide-idenya saja. Bisa jadi terinspirasi dari peristiwa tapi saya nggak nyebut peristiwa atau orangnya. Karena orang pintar itu ngomongin ide, orang bodoh itu ngomongin peristiwa. Orang goblok itu ngomongin orang lain tuh. Kerjanya ngomongin orang aja. Sehingga dia akhirnya kehilangan dirinya karena aktif ngomongin orang lain. Oke, next pertanyaan berikutnya. Oh, udah selesai. Udah ya? Oh, udah selesai ya? Oh, belum ada. Ya, ini dia. Ini kenapa ada nama yang huruf pertamanya QQ ya? Iya, itu QQ. Itu kayak QQ gitu. Assalamualaikum Beb, mau tanya, kalau kita sholat sudah rakaat terakhir, pas lagi sujud terus kita nahan kentut, terus gak sengaja kentut dikit doang, tapi gak bunyi pas lagi ditahan, itu gimana sholat kita? Batal apa enggak Beb? Ini fikih ya? Batal gak Beb? Batal gak Beb? Itu kan dikit jelas doang banget. katanya. Iya. Dikit doang Beb, dikit doang, nggak bunyi lagi. Kayaknya di sini orang-orang bermasalah dengan sholatnya Pak. Dari tadi permasalahannya itu Pak. Kayaknya Bapak perlu bangun musola yang lebih.
Jadi kalau sampai keluar, itu yang membatalkan wudhu sekaligus sholat itu bukan bunyi kentut, tapi kentut. Mau berbunyi atau tidak berbunyi, bau ataupun tidak bau, itu membatalkan sholat. Menahan kentut itu makruh. Menahan kentut, menahan kencing itu makruh. Sehingga kalau sebelum sholat, maka selesaikan itu semua. Jangan karena udah kadung mau sholat akhirnya tetap ditahan. Enggak, diselesaikan itu. Iya, karena kamu akan bertemu dengan Tuhanmu. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu pingsan ketika mau sholat karena ketika dibangunin, saya akan bertemu dengan Tuhan saya. Masa kamu ketemu Pak Jokowi dalam keadaan nahan kentut itu kan nggak mungkin juga kan? Jadi sudah sepatutnya kalau belum melakukan maka selesaikan itu. Tapi kalau sudah melakukan maka lanjutkan sampai selesai karena kamu sedang bertemu dengan Tuhanmu. Setelah itu sholat lagi sebagai bentuk penyempurnaan atas sholatmu. Sama kayak kalau kamu di perjalanan di pesawat, sholat itu gak ada, sholat di pesawat itu gak ada. Sholat di pesawat itu sholat li hormatil waqt, untuk menghormati waktu. Setelah nyampe itu sholat lagi. Jadi sama, ketika kamu lagi menahan kentut, ya udah lanjutin sholat karena tidak elok berhenti sedang ngobrol dengan Allah tiba-tiba pergi, kecuali memang batal. Tapi berarti diselesaikan aja. Diselesaikan, kemudian setelah itu disempurnakan dengan sholat kembali. Jadi kadang orang tuh gitu. Saya tuh sering ditanya, Bib, lebih baik sholat di rumah apa sholat di masjid? Nah, kata saya sholat dua-duanya aja. Awal waktu sholat di masjid, setelah itu sholat lagi di rumah untuk mendidik keluarga kita, istri kita, anak kita. Apa susahnya? Sholat 2 kali. Di masjid, karena lebih utama di masjid bagi orang laki-laki, pulang sholat lagi. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro, salah satu tugas pertama dan utamamu adalah menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Biasa kok begitu dalam Islam. Kadang sesuatu itu bukan hanya bernilai hukum, tapi juga bernilai edukasi. Misalnya, di luar madhab Syafi'i, makan daging onta itu membatalkan wudhu. Tapi di madhab Syafi'i enggak. Kenapa? Kasusnya satu, hadisnya satu, tapi menafsirannya yang berbeda. Suatu hari Nabi lagi ceramah setelah maghrib, ada sahabat yang buang angin. Terus sahabat lain, ini kurang ajar banget, Nabi lagi ceramah di masjid buang angin. Terus tenang aja, nanti siapa yang wudhu sebelum sholat isya berarti dia yang kentut. Oh gitu. Pas udah waktunya sholat isya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, iqamat. Terus apa kata Nabi? Sebaik-baiknya kita adalah yang selalu memperbaharui wudhu kita, dan aku yang terbaik di antara kalian, makanya aku mau memperbaharui wudhuku. Jadi gak ketahuan tuh. Ketahuan, buat melindungi. Iya. Di luar madhab Syafi'i menyebut itu hadisul ahkam, hadis hukum. Artinya kalau habis makan daging onta, karena sebelumnya makan harus daging onta lagi. Harus wudhu. Madhab Syafi'i melalui Imam Nawawi menyebut itu hadis tarbawi, hadis pendidikan. Nabi itu sebenarnya mendidik kepada kita, kalau ngasih tahu orang lain itu jangan sampai menyakiti hatinya, jangan sampai mempermalukan di depan orang lain dan lain sebagainya. Jadi gak ada hubungannya sama hukum. Ya. Pertanyaan terakhir ya Bib ya. Boleh di next? @sub_xxx. Iya. Assalamualaikum Bib. Apakah kalau berdoa terus mintanya istri Freya JKT48, apakah boleh Ustadz? Ini anak wota nih ya. Pertama, Freya ini udah login apa enggak itu dulu. Karena kalau beda agama ya, saya gak komentari karena beda volume AC aja susah loh. Saya dan istri saya itu beda volume AC tuh. Saya di 23, dia di 16 tuh. Jadi kalau dia tidur, saya naikin ke 23 tuh. Pas saya ketiduran, dia turunin ke 16. Terus aja gitu sampai Dajjal datang tuh. Apalagi beda agama, udah pasti susah ya. Nah, bolehkah berdoa dengan spesifik seperti itu? Pada prinsipnya, doa itu secara spesifik gak ada masalah.
Doa itu gak spesifik juga gak ada masalah karena kamu menyembah Tuhan yang Maha Tahu. Yang menjadi masalah, dan ini dikritik oleh Nabi dalam salah satu riwayatnya, jangan mendikte Tuhan. Ya Allah, nikahkan saya dengan Freya JKT 48. Gak ada masalah. Walaupun belum tentu Freya juga berdoa seperti itu. Siapa tahu doa Anda bertarung di langit tuh. Ya Allah, jangan saya dinikahkan dengan pegawai Perpus Jakarta, ya Allah. Hidup saya masa konser di sini gitu dia. Gak enak udah pasti gitu dia. Nah, jadi itu gak ada masalah. Yang menjadi masalah, ya Allah, jadikan Freya sebagai jodoh saya. Kalau bukan dia, maka diatur sehingga dia. Dan kalau juga tidak bisa, maka bikin Freya gak punya jodoh. Nah itu yang bermasalah tuh. Karena itu mendikte Tuhan tuh. Yang gak boleh itu mendikte Tuhan, kata Nabi Muhammad. Tapi kalau spesifik gak ada masalah. Gak spesifik juga gak ada masalah. Ya Allah, seperti biasa ya Allah. Yang kemarin belum terkabul nih ya Allah. Doa saya masih tetap yang kemarin ya Allah gitu. Gak ada masalah. Jadi tapi yang terpenting itu ini yang hilang dari orang Indonesia sebagian sekarang. Doa itu pakai hati, bukan hanya pakai lisan. Nah kita sering tuh kalau acara-acara, kalau lagi baca Quran, lagi doa, apalagi doanya di akhir, itu udah orang bubar tuh. Orang udah gak menghadirkan, jangankan hatinya, tubuhnya aja enggak. Padahal idza quri'al Qur'an fastami'u. Kalau Quran dibacakan, kamu harus menyimaknya. Makanya kata ulama-ulama Mesir itu dilarang. Ini buat yang ngurusin masjid atau musola tim nih, siapa tahu ada di sini. Dilarang nyetel ayat Al-Qur'an ketika di tempat-tempat dan waktu-waktu yang tidak kondusif. Karena Anda ngeprank saudara Anda masuk neraka tuh. Karena Quran itu kalau dibacakan harus disimak oleh kita. Makanya kalau di pasar tuh gak boleh nyetel ayat Al-Quran. Karena orang lagi kerja, Anda mau bikin saudara Anda masuk neraka tuh karena gak dengerin Al-Quran. Nah ini juga, makanya ini yang mungkin sebagian kita melakukan masih. Gak boleh menjadikan bacaan Al-Quran sebagai pengantar tidur. Karena nanti akan ada momen Anda lalai, ketiduran, Al-Qurannya jalan, dosa tuh selama Al-Quran jalan. Jadi Anda ini aja lah, suara hujan aja lah, nggak usah aneh-aneh Anda. Iya maksudnya Anda saya Bib, saking Islamnya saya Bib, mau tidur aja pakai ayat Al-Quran Bib. Itu bukan Islam itu, Anda goblok aja itu. Berarti kan ntar ketiduran itu dosa Anda. Makanya sebaiknya ya sholawat ke bisa, qosidah ke bisa, atau apapun yang bernilai positif. Podcast saya juga bisa tuh, ada ibadah-ibadahnya. Jangan lupa di subscribe ya, subscribe. Iya. Dan enak kalau podcast saya karena gak ada iklannya, gak tiba-tiba lagu kan tiba-tiba ya. Iya kan? Gak dimonetize ya? Iya, saya udah kaya lah, gak usah monetis. Amin. Kita juga punya ruang podcast loh di sini. Habib bisa loh podcast di sini. Iya, mau saya podcast di sini tuh. Serius. Saya tadi ngelihat bangunannya itu suka tuh. Mau saya tuh pemotretan di sini untuk jadi apa? Sama Coki sekalian, Bib. Kalau ini buat narik buat inilah medsos Anda biar tampak lebih oke lah. Jadi Agustus tanggal berapa nih Bib? Biar langsung dicatat sama panitia. Nah tanggalnya nanti nggak saya kasih. Nggak, serius. Karena kenapa? Karena gini, saya emang punya minat di buku. Saya lahir dari buku dan semuanya lah. Saya itu bahkan ini saya nggak pernah omongin di manapun nih. Apa tuh? Eksklusif nih ya. Eksklusif hanya di Perpus Jakarta. Direkam. Bahkan sebenarnya nama tengah saya itu Habib Buku Ja'far. Waduh. Enggak. Cuman gini, kenapa? Pertama karena saya emang suka buku, dan yang kedua suka bangunannya. Karena gini, sekarang itu di TikTok, ini kan bangunannya kayak Kolosium gitu. Kayak gladiator gitu. Nah di TikTok itu banyak orang dijadikan gladiator sekarang. Orang dipermalukan dan dibayar. Mandi lumpur lah,
makan cabai lah. Itu lama-lama, percayalah dengan saya, potong leher saya kalau enggak. Suatu hari orang suruh bertengkar dibayar, dan sekarang udah terjadi. Orang sumbangan berjudi untuk orang bertarung di atas ring, atas nama olahraga. Suatu hari potong leher saya, orang akan bunuh-bunuhan dan kemudian kita bayar. Kalau dibiarkan. Makanya ini kan bangunannya kok gladiator, tapi yang gladiator intelektual, gladiator keilmuan. Ya. Serius saya kaget tadi loh ininya bangunannya. Lebih ke estetik. Jadi sayanglah tempat seenak ini. Karena ini cita-cita saya. Saya itu pengen punya creative hub yang semuanya gratis. Sebenarnya sekarang secara kecil-kecilan terjadi. Di rumah saya itu 14.000 buku bisa dibaca siapa saja. Studio saya bisa dipakai siapa saja. Di rumah saya juga ada rumah sehat mental gratis. Nah, buat budak-budak korporat yang biasanya kena mental, ada di @info rumah cahaya di Instagram. Itu konsultasi psikolog gratis. Bukan karena gratis psikolognya jelek ya, psikolognya bagus. Dan kita sediakan psikiater. Kalau gak cocok dengan psikolog yang bagus yang kita sediakan, kita carikan psikolog kemudian kita bayari. Jadi ini memang cita-cita saya. Pengen punya seperti apa yang Anda miliki, karena itu berhubung di sini sudah ada, maka saya tertarik untuk mensupport agar tempat ini betul-betul menjadi kreatif. Wah, nggak sabar ya kita berkolaborasi dengan Habib lagi. Ya, jadi sudah selesai sesi book talk bedah buku malam ini, Tuhan Ada di Hatimu. Kayaknya nggak seru nih kalau misalnya kita belum bagi-bagi buku. Mungkin ada yang datang ke sini tapi belum punya, baru pinjam aja tapi belum memiliki bukunya Habib. Kita ada giveaway. Kita lempar pertanyaan aja kali ya? Ya, lempar pertanyaan aja. Oh, atau gini aja, boleh tunjuk tangan aja, cepet-cepetan siapa yang udah follow Perpus JKT, PDS HB Yasin, sama Habib Hussein 1, 2, 3. Oke, yang mana ya? Oke. Ya. Yang depan itu boleh teman-teman. Ya, satu tuh, dia emang cepat banget tuh. Oke. Tipikal pemburu gratisan. Dengan Kak siapa? Dengan Kak Wahyu Ya, dari Tegal. Ya, mau nyapa Habib Jafar? Habib, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah follow saya berarti dong? Udah Bib, malah Apa udah. namanya? Wahyu Setiawan 5083 Bib. Wahyu Setiawan 5083. Oke, saya blokir ntar. Alhamdulillah, dan ini udah waktu 4 kali saya ketemu sama Habib. Pertama kali saya ketemu Habib, kalau nggak salah itu tahun kemarin di Balai Sarbini. Waktu itu acara Menteri Agama. Maulid Nabi ya? Ya, Maulid Nabi, betul. Yang kedua di Kemendikbud, yang ketiga kemarin di Lifetime with Design, dan yang ini terakhir. Keempat yang kali Terakhir, ini. Anda besok kenapa-kenapa? Enggak, maksudnya. Antara saya atau Anda yang kenapa-kenapa? Yang ini keempatnya, Bib. Saya sebenarnya dari tadi udah menyiapkan pertanyaan ke Habib. Salah satunya, gimana Bib, menurut Habib kalau misalkan dunia ini sudah kiamat gitu ya Bib ya, udah nggak ada semua, apakah nanti ada reinkarnasi atau ada bumi season kedua gitu Bib? Oke. Bumi season 2. Oke. Udah sih gitu aja Bib, karena saya agak grogi jadi agak nervous banget gitu ngomong. Terima kasih Bib. Boleh langsung dijawab Bib. Boleh tepuk tangannya? Yang jelas, meskipun kiamat, warung Madura tetap buka. 24 jam. Tapi setengah hari. Setengah hari. Iya, setengah hari. Kenapa setengah hari, Bib? Karena kan kemungkinan kiamat agak siangan. Oh, agak siangan. Karena paginya kan matahari terbit dari barat dulu tuh. Iya. Islam tidak mengenal reinkarnasi karena Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin, karena Nabi Muhammad itu akhir dari utusan Tuhan. Islam juga tidak mengenal hukum karma. Tapi Islam mengenal hukum karna. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Semua kebaikan yang kamu lakukan akan kembali kepadamu, begitu juga keburukan. Karena kamu baik, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Karena kamu buruk, kamu akan mendapatkan keburukan. Islam tidak mengenal reinkarnasi sebagai sosok, tapi mengenal reinkarnasi sebagai ide.
Karena itu kata Nabi Muhammad, setiap 100 tahun pasti ada orang-orang yang mereinkarnasi nilai-nilai besar Islam kemudian menjadi pembaharu dalam Islam. Selalu akan ada reinkarnasi. Karena itu walaupun kita tidak meyakini reinkarnasi, sudah sepatutnya kita mereinkarnasi nilai itu sebagai satu ide. Karena kata Nabi, hikmah itu bisa datang dari mana aja dan itu adalah harta karunia umat Islam. Walaupun datang dari orang non-muslim, Kristen, Yahudi, nyembah Yakul atau apalah terserah. Kalau baik itu ambil aja. Ayah saya bilang begini. Jadi ayah saya itu kan Habib juga, tapi dia itu Habib lokal lah. Habib lokal. Habib cuma di kampung doang. Dia 40 tahun mengabdi kepada satu yayasan yang dia tidak digaji. Ini siapa? Dia kayaknya kurang senang pada pengajian. Jadi dia Habib lokal. Kemudian dia bilang begini, kamu harus menjadi orang yang lebih dari saya. Semoga kamu bisa berdakwah di tingkat provinsi dan anakmu kelak menjadi pendakwah di tingkat nasional dan terus begitu sampai lebih baik dan lebih baik lagi. Amin, amin. Itu dia bilang begitu. Dan alhamdulillah, ayah saya tidak pernah merasa capaian ini itu capaian saya sama sekali. Orang yang lebih dari saya itu banyak sekali. Orang yang di pesantren atau bahkan di kelas saya yang lebih pintar dari saya itu banyak. Bahkan saya itu IPS tuh, gak IPA tuh. Iya, itu di pesantren saya IPS tuh tempatnya orang goblok aja tuh. Yang pintar biasanya ke IPA tuh. Nah, saya merasa ini karena ayah saya, baik itu didikan atau doanya. Kenapa? Karena dulu ayah saya itu kalau nonton TV, dia bilang begini, ini artis-artis, orang baik. Cuman dia tidak dipapar dengan dakwah secara baik. Dan alhamdulillah saya sekarang menjadi pendakwah bagi mereka. Makanya saya itu berusaha untuk menerapkan apa yang dicita-citakan oleh ayah saya. Misalnya kemarin saya ketemu dengan salah satu artis di Indonesia yang sedang dihujat beberapa hari ini karena kelakuannya yang dianggap menciderai nilai-nilai agama. Kemudian Anda jangan berharap saya nyebut namanya, kan saya gak pernah ngomongin orang. Baru mau nanya. Kemudian saya ketemu kemarin di nikahannya Torik. Saya ngobrol-ngobrol lah dengan dia. Kemudian saya bilang gini, orang udah salah, mengaku salah dan meminta maaf atas kesalahannya, tapi kita tidak memaafkannya. Berarti yang masalah bukan dia, kita. Tugas orang yang salah mengakui kesalahan dan meminta maaf. Selesai. Tugas kita memaafkan. Selesai. Tapi kan dia bisa berubah lagi jadi buruk. Perubahan itu bisa terjadi kepada siapa aja. Seorang preman nanya kepada seorang ulama, bisa nggak Allah bikin saya seperti kamu? Kata ulama ini, bisa dong. Kemudian kata dia, bisa nggak Allah bikin kamu seperti saya? Ulama ini menangis. Bisa juga. Namanya perubahan. Jangankan orang buruk jadi baik, orang baik jadi buruk bisa. Maka sebagaimana dia bisa berubah jadi buruk lagi, kita juga bisa berubah jadi buruk. Makanya kata saya di buku ini, saya bilang, ketika kamu hijrah, jangan kemudian merasa kamu itu lebih dari yang lain. Apalagi menutup diri kepada orang-orang yang belum hijrah. Karena sesungguhnya orang yang belum hijrah itu adalah dirimu di masa lalu, yang seandainya semua orang baik pada saat itu menutup diri kepada kamu, maka kamu tidak akan hijrah. Maka kalau kamu menutup diri kepada dia, berarti kamu mengkhianati dan bersikap munafik terhadap dirimu sendiri. Jadi reinkarnasi itu kalau saya nilai, makanya saya tuh ingin anak saya itu lebih dari saya, ya terus begitu nilainya yang bertumbuh. Karena masalahnya orang Indonesia itu fokusnya cuman berkembang biak, bukan berkembang baik tuh. Fokusnya tuh punya anak tuh. Berkembang baik gitu. Iya, fokusnya tuh punya anak, Iya. tapi anaknya mau diapain dia nggak tahu tuh. Bahkan seringkali fokusnya punya anak doang. Setelah itu anaknya dititipkan ke semua orang. Misalnya di bandara tuh atau di mall, anak main-main, gangguin orang lain. Mohon maaf, anak Anda cuma lucu di mata Anda, tidak di mata orang lain.
Dia kelihatan lucu tingkahnya karena Anda bapaknya dan ibunya. Tapi tidak bagi orang lain. Biarkan dia bermain tapi di waktu dan di tempat yang tepat. Jangan dibiarin seenaknya. Apalagi di pesawat tuh dibiarin terus ngegetok yang di depannya. Terus juga apa? Di Condet itu ada satu gang yang polisi tidurnya itu 48. Satu gang. Dihitungnya tuh Bib. Dihitung. Dan saya pernah tanya tuh, kenapa banyak itu di sana? Saya tanya ke Pak RT. Ternyata kata dia dengan enteng bilang karena di sini banyak anak kecil. Jadi biar pelan-pelan semua motor. Mohon maaf kata saya, yang enak Anda, kenapa kita yang suruh jagain gitu? Kan seharusnya Anda bangun pagar yang tinggi biar anak Anda yang nggak keluar, bukan malah polisi tidur yang tinggi biar kita nggak nabrak. Jadi seringkali kita itu memikirkan untuk berkembang biak, tapi nggak memikirkan untuk berkembang baik. Oke, tepuk tangan buat Habib Jafar. Oke, berikutnya. Untuk penanya berikutnya, boleh tunjuk tangan. Tadi kayaknya ada yang dari sebelah kiri ya. Gimana? Mungkin saran saya ya, agar enak selanjutnya yang cewek ya, baik bertanya ataupun nggak bertanya, biar adil imbang, gender. Biar imbang. Atau ya? ada yang non muslim nggak? Nah, ada nggak yang non muslim? Ada yang non muslim? Nah, angkat tangan. Satu lagi Anda kali dapat ya. buku tinggal syahadat doang. Enggak bercanda. Maksud saya biar kita belajar untuk setara, karena tidak ada mayoritas dan minoritas, semua kita setara. Kalaupun ada yang minoritas, satu maka kali lagi minoritas kali ya? prioritas tuh. Izin ya Bib, satu lagi. Terserah, saya ikut panitia aja. Mungkin yang Mbak yang di depan sini boleh. Biar agak gampang. Iya, silakan sebutkan nama, asal dari mana, nomor sepatu berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, Pak? Alhamdulillah Muslim. Perkenalkan, saya Siska dari Ciputat, Tangerang Selatan. Wow, Ciputat jauh banget nih. 13 Iya. tahun di Ciputat. UIN ya, UIN. UIN, iya benar. Oh, Win, Sama, jurusan Bib. apa? Jurnalistik. Oh, jurnalistik. Oke. Gini Habib, jadi saya pengen tanya, ada teman saya yang bilang bahwa belajar dari buku itu sulit dipahami untuk dia. Jadi bagi dia belajar itu mungkin dari video TikTok dan lain-lain gitu. Menurut Habib, bagaimana sih bedanya belajar dari buku dan video-video pendek seperti itu gitu? Mana yang lebih baik untuk kita sebenarnya gitu? Oke. Terima kasih. Siap. Iya. Iqra itu kan memang dari awal bukan hanya membaca buku ya, tapi membaca apapun. Ayat itu bukan hanya Al-Quran. Al-Quran itu disebutnya ayat kauliyah. Ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat-ayat di alam semesta, termasuk diri kita sendiri. Jadi gak ada masalah. Metode belajar kita itu berbeda-beda. Ada yang membaca buku, ada yang mendengarkan podcast, ada yang menonton video atau film. Bermacam-macam cara kita belajar. Dan kita gak bisa maksa burung untuk berenang, dan gak bisa maksa ikan untuk terbang. Setiap orang itu punya cara belajarnya, metode belajarnya, dan apa yang ingin dipelajarinya sendiri-sendiri. Cuman buku itu seringkali ditinggalkan bukan karena kita tidak suka pada metode itu, tapi lantaran kita itu terlalu banyak micin sehingga pengen semuanya itu instan. Itu masalahnya. Kenapa saya mengedukasi orang untuk baca buku? Bukan karena saya mau memaksakan orang untuk baca buku padahal minatnya tidak di buku. Enggak. Tapi buku itu banyak ditinggalkan bukan karena tidak diminati, tapi karena orang sekarang itu pengen instan. Kita itu generasi yang pengen instan. Saya kemarin ketemu sama dokter. Itu bicara, orang itu kalau 5 sampai 10 kilo sebulan turun karena diet, itu berarti bunuh diri bukan diet. Tapi sekarang itu orang 10 kilo gua sebulan dianggap itu sukses, padahal itu sekarang generasi yang ingin segala sesuatunya itu instan. Kenapa? Karena yang diceritakan oleh orang itu hanya kesuksesan, tapi tidak perjalanan kegagalan dan perjalanan menuju kesuksesannya. Sehingga prosesnya itu tidak pernah dipelajari. Maka saya selalu mengingatkan untuk baca buku itu untuk kemudian pertama mengajarkan kepada yang belum tahu bahwa buku itu salah satu platform untuk kita belajar dan paling solid.
paling solid. Kenapa? Karena buku seperti saya ini kan baru ya. Dulu itu gak ada buku gini. Dulu itu satu buku satu ide. Tapi kalau ini satu buku ada beberapa ide di dalamnya. Ada hijrah, ada beberapa artikel, ada mungkin 25 ide di dalamnya. Dulu buku itu kan, ini kan tren baru di era 90-an akhir. Dulu di era 90-an awal itu buku itu satu buku satu ide. Buku tentang ini, tentang itu. Kalau ini kan banyak ide, ada hijrah, ada ini dan itu dan lain sebagainya. Maka itu menunjukkan bahwa generasi kita itu memang generasi yang terus menurun, mencari jalan pintas, mencari metode instan untuk belajar. Dia berharap dapat banyak, tapi effortnya kecil. Makanya kita itu menjadi masyarakat yang misalnya ya, minat menggurui tinggi, tapi minat jadi gurunya rendah tuh. Jadi semuanya dianggap instan. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Karena buku itu paling solid sebenarnya. Kalau Anda mendapatkan satu ide dari satu buku setebal ini misalnya, itu akan sangat solid. Berbeda dengan kamu mendapatkan ide dari satu ceramah atau satu metode lain. Karena ketika buku itu kamu mengeja dari huruf per huruf, menjadi kata per kata, hingga kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, hingga menjadi judul per judul dan satu buku. Dan kadang gini, orang baca buku tanpa tahu tentang dunia buku, sehingga dia baca nih ya halaman 10, halaman 5-nya lupa, dia anggap itu gak berhasil. Padahal enggak, saya baca buku mau baca aja, yang penting saya pahami. Kadang saya lupakan, tapi keberkahan buku, kapan aja saya pengen, ingatan itu datang. Pas baca lupa, tapi pas butuh kepada apa yang saya baca dulu, itu ingatannya sampai kepada kita. Dan pada akhirnya buku itu kan menjadi healing kita. Kita semua tahu lah bahwa dengerin podcast, nonton video itu media untuk mencari ilmu dan media untuk healing. Gak usah dipromosikan lagi. Tapi buku kan sekarang enggak, karena dihantam oleh zaman kan. Sampai bayangin tuh di media online ada keterangannya, membaca artikel ini hanya butuh waktu 3 menit. Itu kan biar dibaca tuh. Karena itu kita ingin mempromosikan buku, karena yang lain udah terpromosikan, yang lain udah baik. Semua orang udah nonton film, semua orang udah dengerin podcast. Tinggal kemudian buku itu. Makanya kita dorong lagi agar orang membaca buku, menulis buku. Apalagi kalau menulis buku udah pasti nggak ada yang ngalahin. Orang sering bilang kan, Bib belajar public speaking di mana? Saya nggak pernah belajar public speaking, ya karena nulis aja. Belajar mensistematisir apa yang saya sampaikan, belajar mentemakan apa yang saya sampaikan, itu semua nggak pernah saya pelajari secara khusus, ya karena menulis. Nulis itu kan mensistematisir ide kita, merangkai ide kita, kemudian membatasi ide kita pada tema tertentu. Makanya kalau saya ditanya salah satu yang membuat saya seperti ini apa, ya karena menulis buku. Karena kalau nggak karena begitu, saya nggak nulis buku lagi. Ini saya masih nulis buku terus nih, nulis artikel. Bahkan saya sedang menyelesaikan satu artikel yang akan dibukukan nanti untuk menyambut Paus Fransiskus ke Indonesia di bulan September tanggal 3, 4, 5, 6. Jadi kenapa saya nulis? Ya karena saya mendapatkan manfaat non finansialnya. Tapi kalau secara capeknya finansialnya nggak ada menarik-menariknya tuh nulis buku. Tapi karena memang ada sesuatu yang jauh melampaui itu yang menyebabkan buku itu ya tetap menjadi pilihan bagi saya. Kalaupun itu bukan pilihan bagi Anda, gak ada masalah, tapi jangan suudzon. Maksud saya jangan suudzon, jangan bilang wah saya bukan orang buku. Baca dulu, karena mencintai buku itu diawali dengan membaca buku pertama. Makanya pastikan anakmu membaca buku pertama yang tepat. Karena kalau dia salah membaca buku pertamanya, dia tidak akan menjadi pembaca buku tuh. Dan yang kedua, ketahui diri kita. Apakah kita benar-benar
bukan pembaca buku. Jangan-jangan kita orang yang malas aja nih. Akhirnya cari ilmunya lewat podcast, lewat ini dan itu. Dan bedanya buku itu tidak terlampau industrialis. Kalau podcast itu terlampau industri. Ada banyak gimmicknya, ada banyak dalam tanda petik tipuannya, ada inkonsistensi, ketidakkomprehensifan, namanya aja orang ngomong kan, nggak dipersiapkan dengan matang. Kalau nulis kan bisa diperbaiki dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya buku itu masih pilihan terbaik lah bagi saya untuk menimba ilmu dan mendakwahkan ilmu kepada orang lain. Baik, tepuk tangan buat Habib Jafar, Masya Allah. Jika kawan perpus dan kita sudah tutup sesinya, jika kawan perpus dan Kaula Sastra ingin book signing bisa nanti di lantai 4 ya bersama Habib Jafar. Oke, tibalah kita di penghujung acara. Izinkan kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan ini. Terima kasih kepada seluruh tamu yang telah hadir, narasumber Habib Jafar yang telah membagikan hasanahnya, dan kawan perpus serta Kaula Sastra. Semoga kebaikan yang telah kita lakukan menjadi sedekat itu menebarkan manfaat untuk semua. Saya Mira dan saya Tian pamit undur diri. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.